Halo kawan pajak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami, tim penyuluh KPP Wajib Pajak Besar 1 dengan saya Agung Dipambudi dan rekan Saya Etin Supriyatin. Nah, hari ini kita akan membicarakan tentang e-Bupot unifikasi sesuai dengan Per 24 PJ 2021. Perlu kita ketahui bahwa e-Bupot itu sebuah dokumen yang dibagi menjadi format standar atau dokumen lain yang dibersamakan. Nah, di sebelah saya ada Mbak Etin. Apa kabar, Mbak? Ya, alhamdulillah baik Mas Agung. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Tentunya topik hari ini merupakan topik yang sering ditanyakan oleh kawan pajak semua. Yang kami rangkum menjadi beberapa pertanyaan, Mbak. Nah, e-Bupot unifikasi ini tentunya baru ya. Iya betul, baru di awal tahun ya Mas Agung ya. Betul, dan sudah tersedia di DJP online. Nah, ini terkait PPH apa sih? Apa sama dengan e-Bupot 2326 yang sebelumnya atau beda, Mbak? Baik, jadi begini kawan pajak semua, Mas Agung, kalau boleh saya jelaskan. Jadi e-Bupot unifikasi ini adalah gabungan dari pelaporan beberapa SPT, Ya. yaitu SPT PPH pasal 22, Betul. pasal 15, pasal 2326, dan pasal 4 ayat 2 Mas Agung. Oh. Jadi yang sebelumnya terpisah ya, satu-satu kawan pajak melaporkan SPT tersebut. Ya. Mulai bulan Januari kemarin sudah dapat dilakukan sekali aja gitu dalam sebuah dalam SPT satu yang namanya aplikasi. betul SPT unifikasi ini. Nah, namun di bulan Januari itu belum wajib Mas Agung, masih boleh dilakukan untuk uji coba ya. Ya, Siapa tahu kan kawan piloting ya pajak namanya. betul masih belum bisa melaksanakannya, jadi masih boleh dicoba sebagai trial ya, supaya nanti bulan April pada saat sudah diwajibkan itu sudah lancar ya Mas Agung ya, seperti itu. Baik, nah ini ada pertanyaan lagi dari kawan pajak. Bukti potong unifikasi ini kan banyak wajib pajak yang input tuh satu-satu dulu ya, satu-satu itu per transaksi. Nah, di e-Bupot ini bagaimana tuh penginputannya terkait bukti potong ini, Mbak? Baik, jadi mungkin ini salah satu keunggulannya SPT unifikasi ini ya Mas Agung ya. Jadi kawan pajak jika ada transaksi yang sama dengan lawan transaksi yang NPWP-nya sama, terus juga jenis transaksinya sama di masa yang sama, itu kawan pajak boleh menjadikan satu bukti potongnya. Oh, jadikan satu. Iya, jadi direkap dulu, baru dibuatkan bukti potong gitu. Jadi contohnya misal ada 10 transaksi dengan PTA dengan jenis transaksi yang sama. Tapi ya Mas Agung ya, tidak boleh yang beda. Misal satu transaksi jasa konstruksi, yang satu transaksi sewa tanah bangunan. Nah, itu tidak bisa dijadikan satu. Yang bisa dijadikan satu adalah untuk transaksi yang sama. Seperti itu. Jadi tidak perlu banyak inputnya. Betul. Kalau misal kawan pajak yang transaksinya banyak sekali, ini sangat membantu pastinya Mas Agung. Banget ya, sangat membantu sekali aplikasi ini. Nah, selanjutnya adanya e-Bupot ini, apakah pelaporan SPT kertas masih dibuka, Mbak? Karena ini yang juga banyak sekali teman-teman kawan pajak belum paham atau tahu, yang masih banyak. Jadi seperti yang kita bahas di awal tadi ya Mas Agung ya, kalau untuk masa Januari sampai Maret itu masih dimungkinkan Mas Agung, kanal-kanal lama itu masih dibuka. Nah, namun di masa pajak April itu sudah tidak boleh, jadi sudah wajib seluruh wajib pajak udah ngunci gitu sistemnya. Udah tidak bisa menggunakan kanal yang lama gitu ya. Jadi wajib menggunakan SPT unifikasi tanpa terkecuali, semua wajib pajak. Betul. Jadi kalau kalau masih menggunakan SPT yang lama itu dianggap tidak menyampaikan, seperti itu. Jadi poin-poinnya itu. Jadi teman-teman dari Januari Maret masih bisa tuh ya, kanalnya masih buka gitu ya. Ketika mulai April sudah saklek tuh, udah nggak bisa ya. Gitu. Oke. Selanjutnya nih pertanyaan dari kawan pajak, bagaimana jika rekanan itu tidak berkenan memberikan NPWP atau NIK, karena di e-Bupot ini kan NIP atau NPWP ini wajib ya. Dan tentunya harus terdaftar juga di Dukcapil kalau nggak salah. Iya, betul. Bagaimana tuh, Pak? Nah, ini nih Mas Agung nih, kawan pajak semua juga pasti ini menjadi sebuah kendala yang seringkali dihadapi ya di lapangan ya.
Jadi ada misal supplier yang diminta NPWP itu nggak mau gitu ya, nggak tahu lah ya alasannya apa. Jadi kalau menurut saya, jadi dipastikan pada saat menentukan supplier itu dipastikan supplier yang mau gitu bekerja sama dalam memberikan NIK atau NPWP ini Mas Agung. Jadi jangan sampai pada saat sudah memilih supplier terus suppliernya ini nggak mau gitu kan memberikan NPWP atau NIK-nya. Nah itu akan menyulitkan kawan pajak semua dalam proses pembuatan bukti potongnya. Karena mau nggak mau harus dibuat bukti potong itu. Jika bukti potong tidak dibuat, nanti ya kawan pajak sendiri yang menanggung resikonya ya. Nanti ada sanksi tersendiri Mas Agung seperti itu. Jadi saran saya dipastikan di awal pada saat menentukan supplier. Jadi kerjasama mungkin ya Mas Agung ya antara bagian tax pajak itu sama bagian operasionalnya. Karena kan biasanya itu dua bagian yang berbeda ya dalam satu perusahaan seperti itu. Nah masalahnya di lapangan itu yang kita temui banyaknya itu lawan transaksi tetap kekeh tidak bersedia memberikan NIK maupun NPWP. Ya. Nah apakah berarti nggak perlu dipotong tuh PPh-nya karena aplikasi itu kan mewajibkan, sedangkan transaksinya sudah terlanjur terjadi. Bagaimana itu? Jadi kalau misal kekeh ya si lawan transaksi itu tidak memberikan NPWP atau NIK, itu ya tetap kawan pajak semua wajib untuk membuat bukti potong. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, jika kawan pajak tidak membuat bukti potong, jadi kawan pajak yang akan kena sanksinya. Seperti itu Mas Agung. Wajib ya. Kawan pajak semua. Iya. Nah terkait Ibu pot kembali ya ke apa namanya dokumen yang dipersamakan. Kita bicara tentang dokumen yang dipersamakan ini dipersamakan begitu. Mengapa tidak diwajibkan mencantumkan NIK gitu? Padahal tadi kan NIK NPWP harus gitu. Tapi gitu ya. kalau dokumen yang dipersamakan enggak gitu. Kenapa kalau yang dokumen dipersamakan dengan bukti potong tidak diwajibkan mencantumkan NIK atau NPWP? Jadi kawan pajak, seperti kita ketahui bahwa unifikasi ini dibuat memang untuk menyederhanakan Mas Agung. Jadi juga kita tidak ingin menyulitkan kawan pajak semua. Jadi ketika proses bisnis kawan pajak sudah berjalan, lalu kita membuat sebuah aturan yang bertentangan dengan proses bisnis kawan pajak semua, itu akan gimana ya Mas Agung ya, kayak kesulitan nanti kawan pajak. Contohnya seperti di bisnis perbankan itu kan ada ya pemotongan bunga ya, PPh atas bunga deposito, itu kan banyak sekali ya Mas Agung, ribuan nasabahnya. Nah karena proses bisnisnya sudah demikian, jadi kita DCP itu memberikan kemudahan. Jadi cukup dicantumkan kode unik, jumlah pajak yang dipotong, dan nama nasabah. Seperti itu Mas Agung. Kembali lagi deh pertanyaannya, jika terdapat kendala pada penginputan NIK untuk lawan transaksi yang tidak ber-NPWP nih, apakah ada solusi lain Mbak terkait hal ini selain menunggu maintenance system gitu ya? Karena kan ketika kawan pajak bertanya nih, maintenance sistemnya masih belum memadai atau kita masih perbaikan gitu ya, atau apa dapat direkam secara manual atau masih bisa nih rekam manualnya masih memenuhi NIK-nya maksudnya ya? Jadi untuk NIK yang masih belum bisa divalidasi itu kita tunggu aja Mas Agung. Jadi tidak bisa diinput secara manual ya. Jadi mudah-mudahan sih maintenance-nya nggak akan lama ya Mas Agung ya. Jadi kawan pajak semua tinggal menunggu saja. Oke. Nah, balik ke dokumen yang dipersamakan. Tadi kan sudah kita bahas ya, dengan bukti potong, modifikasi seperti bunga, deposito dan lain. Menu input atau impornya itu di mana gitu di SPT import? Dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong ya maksud Mas Agung ya. Jadi itu cukup digunggung Mas Agung, direkap ya dalam hal ini. Misal dalam satu masa itu kawan pajak memotong berapa ribu orang gitu ya, misal dalam rupiah berapa, DPP-nya berapa, pajaknya berapa, itu tinggal dicantumkan di DOPP. Jadi tidak perlu dibuatkan bukti potongnya dalam arti itu ya, tidak perlu karena dokumen yang bersamakan ini cukup menginput secara digunggung. Jadi kawan pajak perlu diperhatikan itu ya. Jadi dokumen tersebut cukup diinput secara digunggung. Oke.
Keren. Dan pertanyaan selanjutnya dari kawan pajak yang ini, apabila banyak banget ya masalahnya ya. Banyak sekali. Oke, selanjutnya apabila sukses upload skema impor, jadi terkait impor tadi ya, apakah bisa diupload lagi file Excel skema impor yang sama? Jadi setelah sukses impor, terus ada revisi atau apa bisa diimpor lagi? Jika bisa, berarti ada kemungkinan double nggak gitu di sistem? Nah ini Mas Agung yang jadi banyak pertanyaan ya. Jadi ketika sudah melakukan impor data tadi, sebaiknya ditunggu saja Mas Agung, jangan sampai double nanti. Karena akan menjadi double datanya di dalam SPT-nya seperti itu. Oh, jadi memang harus ditunggu sampai proses dulu selesai gitu ya. Betul, sabar ya. Karena ini kan agak ini ya Mas Agung ya, sistemnya tuh masih prosesnya tuh lama gitu. Jadi kawan pajak tunggu saja daripada nanti datanya double, lebih repot lagi. Oke. Nah, ke impor lagi nih. Kalau di e-Bupot 2326 kan yang kita tahu impornya tuh biasa ya Excel segala macam. Nah, khusus di e-Bupot Unifikasi ini apa masih sama atau ada cara-cara lain yang maksudnya filenya ya, yang di impor itu apakah sama dengan e-Bupot? Nah, jadi perlu kawan pajak ketahui, ini filenya itu masih sama Mas Agung. Masih sama. Ya. Karena itu mungkin yang paling seperti itu. Mudah gitu ya. Betul. Apalagi yang jumlahnya banyak gitu ya fotonya. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mbak Etin. Bagaimana ketentuan mengenai sanksi keterlambatan? Sanksi. Lapor SPT. Ini juga hal baru kawan pajak. Jadi sejak diberlakukannya SPT unifikasi ini, Mas Agung, kalau dulu kan sanksinya terlambat lapor itu satu-satu ya. Satu-satu. 23 telat. PPh 23 sendiri. 4 ayat 2 telat juga 100.000. 22 telat 100.000. Jadi berapa jenis tuh Mas Agung kalau telat semua? Jadi banyak ya, gitu ya. Iya, 500.000. Nah, untuk aturan yang baru ini, jadi jika terlambat lapor itu sanksinya hanya 1 kali aja Mas Agung. 100.000 aja untuk semua PPh. Betul. Nah, tapi ada tapinya Mas Agung. Kalau terlambat bayar, tetap sama, dihitungnya per jenis pajak. Seperti itu. Untuk sanksi keterlambatan bayar pasal 9 ayat 2 maupun pembetulan SPT pasal 8 ayat 2 itu banyak yang nanya nih kodenya sama nggak atau kode KAP atau KJS-nya ya untuk bayar STP-nya ya yang dipakai untuk bayaran STP-nya. Nah ini ada perubahan Mas Agung sesuai di Per 22 tahun 2021 itu sudah diatur untuk kode jenis pajaknya itu 411128. Oke. Itu MAP-nya ya. Untuk kode jenis setorannya 301. 301. 411128 301. Harus diingat teman-teman ya. Nah, selanjutnya pertanyaannya jika WP setor sendiri dengan kode objek pajak 411128 bagaimana case-nya ya? Apakah tetap di-input atau tidak bermasalah di perekaman bukti pembayarannya? Ini terkait PPh final ya. 420 itu untuk yang transaksi itu ya Mas Agung ya, yang PP 23 ya? PP 23. Nah, untuk PP 23 ini sendiri diinput di SPT unifikasi Mas Agung. Cuma tidak dibuatkan bukti potong ya kalau itu ya. Karena itu kan di store sendiri ya tadi ya. Perlu memiliki surat keterangan PP 23 nggak ya? Iya, ini hanya untuk WP yang mempunyai suket PP 23. Nah itu ya poinnya ya. Jadi teman-teman atau kawan pajak semua dibuatkan bukti potong dan dilaporkan melalui SPT itu transaksi yang rekanannya bersuket ya. Suket PP 23. Baik, tentunya e-Bupot Unifikasi ini kan nyambung ke Undang-Undang HPP yang lagi hot-hotnya. Nah, terkait ketentuan di UU HPP yang menyatakan NIK NPWP, apakah jika menyatukan NIK di e-Bupot Unifikasi ini masih dikenakan tarif lebih tinggi? Ya baik. Jadi kan memang di aturan yang lama itu ketika wajib pajak tidak mempunyai NPWP dan hanya mencantumkan NIK itu tarifnya lebih tinggi ya Mas Agung ya. Nah
ketika di Undang-Undang HPP diatur bahwa NIK itu sama dengan NPWP, maka ya artinya nggak lebih tinggi dong, karena NIK itu NPWP itu sendiri gitu kan nantinya. Nah tapi belum Mas Agung, karena khusus untuk aturan NIK ini belum ada aturan turunannya Mas Agung. Belum ada. Jadi baru diatur di Undang-Undang HPP saja. Jadi tarifnya masih lebih tinggi dibanding yang mempunyai NPWP. Begitu kawan pajak. Jadi untuk sementara sebelum aturan turunannya ada, itu masih menggunakan tarif yang lebih tinggi jika tidak mempunyai NPWP. Nah tentunya Ibu Unifikasi ini memudahkan kawan pajak semua ya Mbak ya. Nah terkait itu pun yang perlu diperhatikan adalah sertifikat elektronik. Karena kan sebelumnya kita semua tahu bahwa sertifikat elektronik ini ada di PPN gitu kan. Jadi sebagai orang awam misalnya itu nanya, Pak ini sertifikatnya itu sama nggak sih sama sertifikat yang ada di e-faktur gitu kan, karena kan sama-sama di satu wadah nih di DJP Online gitu. Itu sama nggak? Sama Mas Agung. Jadi ya? sertifikat elektroniknya itu sama dengan yang digunakan di e-faktur. Jadi kita nggak bikin sertifikat ini, sertifikat PPH, sertifikat PPN. Nah itu sangat menarik sekali ya. Jadi kawan pajak tentunya semoga obrolan yang kita pada hari ini bisa sedikit memberikan pencerahan kepada kawan pajak. Tentunya masih banyak pembenahan dari kami tentunya ya Mbak ya, dari DJP, dan terima kasih sekali atas atensi yang luar biasa dari kawan pajak. Jadi pertanyaan ini kan semangatnya tentu kita apresiasi ya Mbak ya, dan tentunya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kami. Masih kami tunggu sekali pertanyaan-pertanyaan terkait Ibu Unifikasi atau aplikasi-aplikasi lain yang masih terkendala gitu ya. Jadi nanti kita akan bahas di sesi berikutnya ya Mas Agung ya, di episode berikutnya. Terima kasih kawan pajak semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya Agung dan saya Edith. Kita kembali lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pajak kuat, Indonesia maju. Selamat datang di tutorial aplikasi eBupot Unifikasi. Aplikasi ini dapat Anda gunakan untuk membuat bukti potong PPH Unifikasi berformat standar dan menyampaikan SPT masa PPH Unifikasi yang meliputi PPH Pasal 4 Ayat 2, PPH Pasal 15, PPH Pasal 22, PPH Pasal 23, dan PPH Pasal 26. Sebelum menggunakan aplikasi ini, pastikan Anda telah memiliki eFIN untuk dapat menggunakan layanan DJP online dan sertifikat elektronik yang masih berlaku. Pada aplikasi eBupot Unifikasi, terdapat 6 tahapan utama yang harus dilakukan secara berurutan, yaitu login, pengaturan penanda tangan, pembuatan bukti potong, dan perekaman PPH di setor sendiri, proses posting, penyiapan SPT, dan pengiriman SPT. Tahapan utama yang pertama adalah login. Untuk login ke aplikasi eBupot Unifikasi, silakan kunjungi www.pajak.go.id. Kemudian, pilih menu login yang ada di pojok kanan atas. Isikan nomor NPWP, password, dan kode keamanan, kemudian klik tombol login. Anda akan ditampilkan halaman muka DJP Online sebagai berikut. Bagi Anda yang pertama kali menggunakan aplikasi ini, Anda harus mengaktifasi fitur eBupot Unifikasi terlebih dahulu. Untuk aktivasi, silakan pilih menu Profil, Aktivasi Fitur, kemudian centang fitur eBupot Unifikasi. Lanjutkan dengan menekan tombol Ubah Fitur Layanan. Selanjutnya, menu eBupot Unifikasi dapat Anda jumpai di menu Lapor, Pra-pelaporan, eBupot Unifikasi. Anda akan ditampilkan dashboard aplikasi eBupot Unifikasi sebagai berikut. Ada 4 menu utama dalam aplikasi ini, yaitu menu dashboard, menu pajak penghasilan, menu SPT masa, dan menu pengaturan. Tahapan utama yang kedua adalah pengaturan penanda tangan. Untuk melakukan pengaturan penanda tangan, Anda dapat menuju menu pengaturan. Pada menu ini, Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan nama penanda tangan bukti potong, bukti pungut, dan penanda tangan SPT yang telah direkam.
Menu ini diperlukan hanya saat awal atau hanya ketika terjadi perubahan penandatangan bukti potong, bukti pungut, dan penandatangan SPT. Tahapan utama yang ketiga adalah perekaman PPH yang disetor sendiri dan pembuatan bukti potong. Untuk melakukan perekaman data bukti setor atas PPH yang disetor sendiri atau bukti potong, Anda dapat menggunakan submenu yang ada di menu pajak penghasilan. Pada proses perekaman ini, terdapat dua metode, yaitu metode key-in dan metode impor data PPH. Metode impor data PPH dengan menggunakan skema impor Excel hanya dapat digunakan untuk wajib pajak yang ingin membuat bukti potong selain PPH yang disetor sendiri. Tahapan utama yang keempat adalah proses posting. Submenu posting berada pada menu pajak penghasilan. Proses posting ini dilakukan untuk mengirimkan data bukti PPH yang disetor sendiri atau data bukti potong PPH yang telah diterbitkan agar masuk ke dalam draft SPT. Tahap utama yang kelima adalah penyiapan SPT. Pada tahap ini, Anda akan diminta untuk melakukan perekaman bukti penyetoran dan melengkapi isian draft SPT masa PPH unifikasi. Untuk melakukan perekaman bukti penyetoran, Anda dapat memilih menu SPT masa, kemudian submenu perekaman bukti penyetoran. Silakan mengecek tagihan dan ringkasan pembayaran dan merekam bukti penyetoran pada kolom pengisian yang tersedia dengan terlebih dahulu memilih tahun pajak dan masa pajak. Sedangkan untuk penyiapan SPT masa PPH unifikasi, Anda dapat menuju submenu penyiapan SPT masa PPH unifikasi, kemudian tekan tombol aksi, lengkapi SPT. Pada tahap ini, Anda juga dapat melengkapi bagian-bagian SPT yang tidak dapat dibentuk secara otomatis pada penginputan bukti potong seperti perekaman jumlah DPP dan nilai PPH dipotong untuk bunga deposito, tabungan, diskonto SBI, dan lain sebagainya yang diterbitkan melalui dokumen yang dipersamakan dengan bukti potong. Setelah tahapan perekaman bukti penyetoran dan penyiapan SPT masa PPH unifikasi selesai dilakukan, Anda dapat memasuki tahapan yang terakhir, yaitu pengiriman SPT. Untuk melakukan pengiriman SPT, Anda dapat menuju menu SPT masa, penyiapan SPT masa PPH unifikasi, kemudian tekan tombol aksi kirim SPT. Pada tahap ini, Anda akan diminta untuk memasukkan passphrase dan sertifikat elektronik sebagai konfirmasi pengiriman SPT. Data SPT yang berhasil dikirimkan dapat Anda jumpai di menu dashboard. Demikian tahapan penggunaan aplikasi eBuPot Unifikasi. Jika Anda memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau Kering Pajak 1500200, subscribe channel YouTube @Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan video tutorial lainnya. Pajak Kuat, Indonesia Maju.